Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Marsandra dengan NIM 2014080008, jurusan Tadris IPA Fisika A 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Biologi Umum materi ke-6 Keanekaragaman Hayati dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milya Sari SPD MSI. Materi yang pertama, keterkaitan 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen atau genetika merupakan keanekaragaman yang terjadi antara individu satu dengan yang lainnya yang masih dalam satu spesies. Hal ini disebabkan adanya variasi komposisi atau susunan gen pada masing-masing individu meskipun mereka satu spesies, sehingga di dunia ini tidak ada makhluk yang sama persis. Misalnya, variasi dalam spesies ayam yang meliputi ayam cemani, ayam bangkok putih, ayam Arab, dan ayam kampung. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies merupakan keanekaragaman individu yang berbeda spesies, memperlihatkan adanya variasi bentuk, kenampakan, dan variasi sifat lainnya antara spesies satu dengan lainnya. Misalnya, variasi yang terjadi pada berbagai spesies unggas seperti ayam, bebek, itik, angsa, dan lain-lain. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Makhluk hidup yang beraneka ragam, baik bentuk, kemampuan, dan sifat-sifat lainnya berintegrasi dengan lingkungan abiotiknya dan dengan jenis-jenis makhluk hidup lainnya yang bervariasi akan membentuk berbagai macam ekosistem sehingga membentuk keanekaragaman ekosistem. Misalnya, keanekaragaman ekosistem di Indonesia mencapai lebih kurang 47 ekosistem yang berbeda. Beberapa ekosistem yang ada di Indonesia antara lain ekosistem hutan bakau, ekosistem pantai, ekosistem hutan rawa, rawa gambut, dan ekosistem hutan hujan tropis. Materi yang kedua, taksonomi, tata nama, dan tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Tata nama klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, kingdom, merupakan tingkatan takson tertinggi makhluk hidup. Kebanyakan ahli biologi sependapat bahwa makhluk hidup di dunia ini dikelompokkan menjadi 5 kingdom. Kelima kingdom tersebut antara lain Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang kedua, filum atau divisio atau keluarga besar. Nama filum digunakan pada dunia hewan dan nama division digunakan pada tumbuhan. Filum atau divisio terdiri dari atas organisme-organisme yang memiliki satu atau dua persamaan ciri. Nama filum tidak memiliki akhiran yang khas, sedangkan nama division umumnya memiliki akhiran khas, antara lain pita dan nikota. Yang ketiga, kelas atau klasis, kelompok takson yang satu tingkat lebih rendah dari filum atau divisio. Yang keempat, ordo atau bangsa. Setiap kelas terdiri dari beberapa ordo. Pada dunia tumbuhan, nama ordo umumnya diberikan akhiran ales. Yang kelima, family. Family merupakan tingkatan takson di bawah ordo. Nama family tumbuhan biasanya diberi akhiran acae, sedangkan untuk hewan diberi akhiran idea. Yang keenam, genus atau marga adalah takson yang lebih rendah daripada family. Nama genus terdiri atas satu kata. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan seluruh huruf dalam satu kata itu ditulis dengan huruf miring atau dibedakan dari huruf lainnya. Yang ketujuh, spesies atau jenis adalah takson yang terendah. Spesies adalah suatu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antara sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Aturan penulisannya disebut binomial nomenklatur. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Berdasarkan tujuan tersebut, sistem klasifikasi makhluk hidup memiliki manfaat seperti
memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, dan klasifikasi memudahkan komunikasi. Materi yang ketiga, sejarah dan dasar perbedaan berbagai sistem klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa. Yang pertama, periode pre-literatur. Pada periode ini, manusia sangat primitif. Mereka memperoleh makanan dari berburu dan bercocok tanam. Mereka mengetahui tanaman dari fungsinya untuk dimakan dan obat-obatan. Mereka secara otomatis telah mengklasifikasikannya. Mereka mendeskripsikan dan mengklasifikasikannya dari guna dan berbahaya atau tidaknya suatu tanaman dan menempatkannya pada kategori sehingga mudah digunakan sebagai referensi. Yang kedua, literatur kuno. Pada periode ini, mereka telah mencapai kesimpulan berdasarkan alasan daripada analisis dari observasi. Mereka telah menuliskan perbedaan antara bagian luar dan bagian dalam organ. Mereka diklasifikasikan dalam pohon, semak, selain semak. Mereka juga berbagi dalam berbunga tiap tahun, terjadi sekali 2 tahun, dan morfologi bunga. Deskripsi berdasarkan tanaman obat dipergunakan lebih dari 1500 tahun. Yang ketiga, pertengahan. Pada abad ini hanya ada sedikit pembagian taksonomi kecuali Albertus Magnus yang memperkenalkan monokotil dan dikotil, berpembuluh dan tidak berpembuluh. Yang keempat, pembangunan kembali. Pada periode ini telah terdapat perkembangan mengikuti, yaitu telah dilakukan percetakan, setiap orang telah percaya pada karya asli seseorang, dan ilmu navigasi memungkinkan untuk mengoreksi semua tanaman di dunia. Yang kelima, teori evolusi. Pencetus teori ini adalah Charles Darwin. Ia memperkirakan bahwa bumi telah berusia 6.000 tahun dan mengalami evolusi yang terakumulasi sehingga terjadi perbedaan. Ia meyakinkan dengan bukti-bukti evolusi, yaitu perubahan hidup yang terjadi dan mengutarakan adanya seleksi alam pada mekanisme yang menyebabkan perbedaan. Yang keenam, kebangkitan taksonomi. Melihat dari pembagian taksonomi yang terdahulu, kita dapat memperhatikan jika peraturan pembagian klasifikasi murni penemuan dan wewenang manusia. Taksonomi dimulai dengan adanya perkembangan mikroskop dan teknik modern. Materi yang keempat, menjelaskan dasar klasifikasi pada tumbuhan. Berdasarkan persamaan ciri dan sifat makhluk hidup, maka dapat dibentuk kelompok-kelompok. Kelompok yang terbentuk diatur dalam urutan dan tingkat tertentu. Carolus Linnaeus membuat urutan klasifikasi tumbuhan dari tingkat kecil hingga tingkat besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unit dasar terkecil dalam klasifikasi disebut jenis-jenis atau spesies. Yang kedua, jenis-jenis yang serupa dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut marga atau genus. Yang ketiga, beberapa marga yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok disebut suku atau famili. Yang keempat, beberapa suku yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut bangsa atau ordo. Yang kelima, beberapa bangsa yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut kelas atau kelas. Yang keenam, beberapa kelas yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut filum atau divisi. Yang ketujuh, beberapa divisi yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut kerajaan atau kingdom. Materi yang kelima, dasar klasifikasi pada hewan. Masing-masing hewan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan hewan lain, tetapi ada beberapa hewan yang memiliki satu atau lebih persamaan. Jadi, dasar untuk mengelompokkan hewan adalah: yang pertama, berdasarkan persamaan. Dengan mengamati ciri-cirinya, maka kita dapat memasukkan bahwa ayam dan elang adalah golongan hewan, yaitu jenis Aves atau burung, karena memiliki bulu, sayap, dan paruh. Yang kedua, berdasarkan perbedaan.
Apabila kita mengamati perbedaan ciri yang dimiliki ayam dan elang berdasarkan jenis makanannya, maka ayam termasuk herbivora, sedangkan elang termasuk karnivora, yaitu pemakan daging. Yang ketiga, berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari hewan, pertama-tama yang dapat dilakukan adalah mengamati bentuk luar dari hewan tersebut. Yang keempat, berdasarkan ciri biokimia. Sejalan dengan masa perkembangannya, untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup selain berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, bisa pula menggunakan ciri-ciri biokimia, misalnya jenis-jenis enzim, jenis-jenis protein, dan jenis-jenis DNA. Yang kelima, berdasarkan manfaat. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan kita memanfaatkan suatu hewan. Materi yang keenam, kajian Islam yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Timbulnya keanekaragaman hayati di alam raya ini merupakan suatu bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai firman Allah dalam Quran surat At-Toha ayat 53 yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami menumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam. Materi yang ketujuh, berbagai ancaman dan solusi terhadap keanekaragaman hayati. Ancaman keanekaragaman hayati. Yang pertama, ancaman terhadap keanekaragaman hayati adalah kepunahan biologis atau biological extinction. Yang kedua, kepunahan biologis terjadi ketika spesies tidak dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan yang baru. Beberapa kegiatan manusia menyebabkan kepunahan spesies. Yang ketiga, bumi sedang mengalami laju kepunahan spesies yang semakin meningkat. Yang keempat, kepunahan suatu spesies, khususnya spesies kunci, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Solusinya yaitu perlindungan dan pengawetan alam sebagai sistem penyangga kehidupan, dan perlindungan flora dan fauna beserta ekosistemnya. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.